Setiap anak memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda-beda. Proses utama perkembangan anak merupakan hal yang saling berkaitan antara proses biologis, proses sosio-emosional, dan proses kognitif. Selama proses perkembangan, tidak menutup kemungkinan anak menghadapi berbagai masalah yang akan menghambat proses perkembangan selanjutnya. Permasalahan yang dihadapi anak dapat dilihat melalui tingkah laku anak pada saat mengikuti proses pembelajaran di kelas atau pada saat anak bermain. Pada kesempatan ini kita akan membahas khusus tentang masalah atau gangguan penglihatan pada anak. Sekitar 80% dari informasi yang kita terima berasal dari mata. Oleh karena itu penting untuk menjaga kesehatan mata selagi masih anak-anak. Sebaiknya orang tua lebih memperhatikan kondisi anak karena anak usia dini belum bisa mengerti dengan gangguan kesehatan yang dialaminya. Berikut ini beberapa jenis-jenis gangguan penglihatan, di antaranya ialah kelainan refraktif. Kelainan ini disebabkan oleh ketidaknormalan bentuk mata yang menyebabkan terjadinya salah bias dan menyebabkan pandangan menjadi kabur. Gangguan mata ini bisa berupa rabun dekat, rabun jauh, dan silinder. Faktor genetik dan kebiasaan buruk menjadi faktor penyebabnya. Gejala yang sering ditunjukkan penderita gangguan refraktif adalah kerap menyipitkan mata saat menatap objek dari jarak jauh atau dekat. Ambliopia atau mata malas. Gangguan ambliopia disebabkan berbagai faktor yang mengakibatkan otak hanya memproses informasi visual dari satu mata yang dominan. Akibatnya, anak mengalami gangguan pada perkembangan penglihatannya. Bahkan anak bisa kehilangan penglihatan secara permanen bila tidak segera ditangani. Waspadalah bila kedua mata anak tidak bergerak bersamaan, anak cenderung memiringkan kepala untuk melihat sesuatu, dan memiliki kelopak mata yang turun. Strabismus atau juling. Kondisi mata juling biasanya tidak berada dalam posisi yang sejajar. Jika tidak ditangani gangguan mata ini bisa menyebabkan ambliopia. Ada beberapa bentuk gejala strabismus. 1. Esotropia yakni satu atau kedua mata mengarah ke hidung. 2. Eksotropia yakni satu atau kedua mata mengarah keluar. 3. Hipertropia yakni satu atau kedua mata menatap ke atas. 4. Hipotropia, kebalikan dari hipertropia. Katarak. Balita bisa mengalami katarak kongenital yang disebabkan karena ibu terinfeksi virus ketika sedang mengandungnya. Mata si kecil terlihat keruh, tampak seperti ada lapisan putih menutupi pupil matanya. Akibatnya, si kecil tidak bisa melihat dengan jelas. Penyakit ini bisa dideteksi sejak bayi dan dapat diatasi lewat jalan operasi. Konjungtivitis atau mata merah. Terjadi karena ada infeksi pada selaput mata luar, konjuktiva, yaitu membran transparan yang membatasi kelopak dengan bola mata. Bila terjadi pada bayi disebut neonatal konjungtivitis yang disebabkan infeksi bakteri di jalan lahir, pada bayi yang lahir normal. Selain disebabkan oleh bakteri, konjungtivitis dapat juga disebabkan oleh reaksi alergi, alergi konjungtivitis, dan virus, adenovirus. Buta warna. Kelainan ini bersifat genetis. Ada dua jenis buta warna, yaitu buta warna sebagian, tidak bisa membedakan merah hijau atau kuning biru, serta buta warna total, tidak bisa melihat warna. Ada pula buta warna akuiret atau didapat, bukan genetik, yaitu bila anak mengonsumsi obat-obat tertentu, misalnya obat-obatan untuk malaria dan TB, dalam waktu lama. Gangguan ingatan. Permasalahan atau gangguan penglihatan juga dapat menyebabkan gangguan ingatan, yaitu antara lain, A. Tidak mampu menyebutkan benda tanpa ada bendanya. B. Tidak mampu menguraikan benda-benda yang dilihat dari beberapa aspek, misalnya bentuk, warna, fungsi, dan sebagainya. C. Tidak mampu mencari bagian yang hilang dari suatu bentuk atau gambar. D. Tidak mampu mengurutkan kembali satu seri gambar yang diacak. Gejala-gejala bila anak mengalami masalah atau gangguan penglihatan di antara lain seperti 1. Tidak selarasnya mata dalam bergerak. 2. Sakit kepala, karena mata saling berkontribusi dengan otak sebagai pusat kontrol. 3. Mual, biasanya anak mulai tidak nafsu makan karena perutnya sakit dan selalu ingin muntah. 4. Matanya disipitkan. 5.
Sering menggosok mata, atau biasanya sering keluar air mata pada anak. 6. Terlalu dekat saat menonton TV atau gadget. Pencegahan dan pengobatan pada gangguan penglihatan anak. 1. Rutin periksa mata. Sekitar usia 3,5 tahun, anak-anak harus menjalani pemeriksaan kesehatan mata dan tes ketajaman visual tes yang mengukur ketajaman penglihatan dengan dokter anak. Di usia 5 tahun, anak-anak harus memeriksakan kembali mata mereka ke dokter anak. 2. Melatih penglihatan anak. Sebisa mungkin, ajak anak untuk beraktivitas di luar ruangan dan melihat objek jarak jauh. Di sisi lain, melibatkan anak dalam aktivitas yang memerlukan penglihatan jarak dekat seperti menggambar atau menulis juga bisa jadi pilihan. 3. Konsumsi sayur dan buah-buahan. Tidak ada salahnya membiasakan anak mengonsumsi sayur dan buah-buahan berwarna hijau atau kekuningan. Jenis sayur dan buah seperti wortel, sitrus, beri, hingga sayuran hijau juga sangat bermanfaat bagi kesehatan mereka. 4. Batasi penggunaan gadget. Tidak ada salahnya membatasi screen time agar mata tidak lelah terus-menerus digunakan untuk melihat visual bergerak dan terpapar sinar dari layar.